Indonesia adalah negara yang dihimpit dua samudra dan dua benua. Tanah yang terbentang luas dari Aceh sampai Papua teriris menjadi 17.508 pulau di dalamnya. 478 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 6 agama yang di dalamnya. Tanah luas yang dibalut emas, membungkus udara segar pohon tropis dari hutan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Siapa yang tak cinta pada Indonesia? Tak melirik tanah yang indah yang kalian sebut Indonesia. Negara Portugis sampai Inggris, negara Belanda sampai Jepang di Asia, semua pernah mencuri, mendiskriminasi, bahkan membunuh pejuang-pejuang di negeri ini. Sebelum 17 Agustus 1945, banyak sekali luka menganga dari kebiadaban penjajah Belanda sampai Jepang yang menggunakan muslihat Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Bertebar kekejaman dan kelaparan. Pembunuhan terhadap cita-cita kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tetapi dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjadi budak kuasa asing yang sampai harus mengorbankan darah saudara-saudara kita sendiri. Ternyata mental pengecut, mental perongrong keadilan di negeri ini sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka sampai hari ini. 17 Agustus harus menjadi refleksi kemerdekaan. Indonesia, generasi muda Indonesia harus merdeka berpikir, harus merdeka berdemokrasi, merdeka ekonomi, dan merdeka dari segi keadilan sosial. Sehingga kemiskinan tidak kita temui lagi, tidak seperti hari ini. Kemiskinan masih menjadi tinggi di daerah-daerah di Indonesia. 17 Agustus adalah momen di mana kita menyampaikan kedaulatan kita sebagai negara, berdaulat hukum, berdaulat politik, berdaulat ekonomi. Hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bangun dan tegap di bawah terik matahari. Yakinkan kalianlah yang telah memerdekakan, yang akan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingat, Indonesia Emas 2045 sudah menunggu kalian semua. Wujudkan negara sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Jadilah penguasa dan pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang adil di negeri ini, yang mampu menghadirkan keadilan, karena diamanahkan oleh undang-undang bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena adanya pemimpin yang adil dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan mampu menghadirkan keadilan. Sehingga tata kelola kekayaan alam Indonesia betul dikelola oleh negara, tetapi semua pendapatannya, semua manfaatnya diberikan kepada masyarakat. Maknai hari kemerdekaan ini sebagai langkah kemajuan dan perjuangan baru, seperti diamanahkan di dalam pembukaan undang-undang bahwa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdaulat itu tidak dicawe-cawe oleh kekuatan lain, oleh kebijakan lain selain kita yang mengaturnya. Ingat, jangan pernah menganggap bahwa Indonesia merdeka adalah kekuatan manusia. Tidak. Karena disampaikan di dalam undang-undang, pembukaan undang-undang, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.